Jamaah, mari kita mulai kajian hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membedah salah satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Nashiruddin Al-Albani. Hadis berasal dari Abu Hurairah tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May ya'khudhu anni haula'il kalimat. Rasulullah ini bertanya kepada para sahabat, siapa di antara Anda yang mau mengambil kalimat-kalimat dariku, kata Nabi, faya'malu bihinna, syukur-syukur mengamalkan. Jadi tidak cuma mengambil kalimatnya, tetapi juga mengamalkan kalimat-kalimat yang merupakan nasihat Rasulullah. Au yu'allimu may ya'malu bihinna, atau kata Nabi, ajarkan kepada orang lain sehingga orang lain itu mengamalkan kalimat-kalimat itu. Ketika Rasulullah nawari kayak gitu, salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah ngacung, dan dia kemudian menjawab, ana ya Rasulullah, saya sanggup wahai Nabi. Ini kata Abu Hurairah. Kemudian fa'akhadha biyadi, ketika mendengar jawaban dari Abu Hurairah itu, lalu yang dilakukan Rasul adalah menggandeng tangan Abu Hurairah, fa'adda khamsan. Lalu Nabi menyampaikan 5 pesan kepada Abu Hurairah. Apa pesan yang pertama? Ittaqil maharima, jagalah dirimu. Siapa saja, apalagi kata yang digunakan maharim, ini maksudnya adalah jenis keharaman yang macam-macam bentuknya. Maka Nabi katakan, ittaqil maharima, jagalah dirimu dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Bisa makanan, bisa perbuatan, bisa pikiran, bisa batin, apa saja. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya, Pak Zuron, nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Keliru. Nah, ini tak ulang, ini keliru. Kenapa saya katakan keliru? Coba Anda mahasiswa kalau baca Quran, cari di Quran yang diharamkan Allah itu enggak banyak. 1. Darah, 2. Khomer, 3. Daging babi, 4. Bangkai, 5. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Berarti prinsip dasarnya selain 5 itu sebenarnya tidak diharamkan. Prinsip dasarnya ya. Nanti ada penjelasan lain tentang keharaman, misalnya di dalam hadis-hadis Nabi misalnya. Berarti selain itu buah-buahan halal kabeh, tanaman-tanaman nek kono doyan halal kabeh. Boyo lho. Ning masalahnya nek boyo ki sing dipangan kono apa kono sing mangan boyo, itu masalahnya. Tapi kan nanti ada penjelasan. Oh, yang di 2 alam, oh anjing menurut hadis Nabi, dan seterusnya. Misalnya begitu. Jadi sebenarnya kalau menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram itu mampu, maka kata Rasulullah, abadan nas, maka sungguh kita ini menjadi manusia yang mencintai ibadah. Orang males, tidak aras-arasan. Kemarin Pak Andi Trianto dalam kultumnya menukil nasihat kisah Imam Hasan Basri dengan muridnya, ketika muridnya mengatakan, ya Imam, saya ini ya maksiat tiap hari, tapi kok hidup saya baik-baik saja.
kekurangan juga enggak, sehat juga iya, duitnya banyak, keluarga normal-normal saja. Faktanya saya bermaksiat kok tidak mengapa, tidak ada masalah. Terus apa problem dari maksiat itu? Kata muridnya Hasan Al-Basri. Lalu Hasan Basri bertanya, kowe maesuk subuhan jamaah pora ora, mumbengi tahajud pora ora, mau duha pora ora. Maka kemaksiatan itu bukan mengurangi kenikmatan, tetapi mengurangi rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat lain misalnya, jamaah sekalian, Nabi mengatakan ada setetes darahmu, ada setetes homer yang masuk di dalam darahmu, maka tempatmu adalah neraka. Itu kata Nabi. Jadi nggak ada alasan yang mengatakan Pak Zuron sing marakne haram niku lak le mabuk to, nek kula mendem ra mabuk kan berarti ora haram. Kuwi keplaki ndase wae. Nggak ada, haram ya haram. Anda ndak usah bertanya kenapa haram. Ada wilayah-wilayah yang kita itu ndak perlu tanya. Misalnya begini, kenapa daging babi diharamkan? Lalu ada yang jawab karena terdapat cacing pita. Berarti nek cacing pitane hilang terus jadi halal? Nggak bisa. Yang haram, haram titik. Sami'na wa atokna. Nggak usah bertanya kenapa kok diharamkan. Nanti kalau semua dipertanyakan, Anda akan tanya, nopo sholat subuh 2 rakaat, nopo luhuran kok dadak awan kok rambengi wae, piye nek ngisaan ki sore, piye nek ngasaran pas subuh. Iya kan, semua akan ditanyakan. Kenapa Pak Zuron saya tidak boleh mencintai laki-laki non muslim? Gak usah tanya. Kenapa saya tidak boleh menikah dengan laki-laki Kristen misalnya? Engko nek kono le istighfar astagfirullahaladzim, kan malah repot. Nggak usah ditanya, sesuatu yang sudah diharamkan Allah, sami'na wa ata'na, selesai. Karena Nabi di dalam hadisnya mengatakan al halalu bayyinun wa harramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara tengah-tengah itu disebut subhat. Subhat saja Nabi memerintahkan sebaiknya ditinggalkan. Understand? Pesan yang pertama. Yang kedua, wa arda bima qassamallahu laka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesannya kepada Abu Hurairah adalah ridholah terhadap semua ketetapan Allah atasmu, baik itu ketetapan yang menyenangkan ataupun ketetapan yang tidak menyenangkan. Kata sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan begini, tidak ada takdir buruk, yang ada adalah takdir baik. Kalau seandainya takdir itu seolah-olah buruk, sebenarnya tujuannya adalah baik. Ini kata Umar bin Khattab. Maka nasihat Nabi ini keren banget, jamaah sekalian. Menerima ketetapan Allah apapun itu, karena Rasulullah kemudian mengatakan takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya, kata Nabi. Setidaknya merasa kaya, setidaknya merasa cukup, ditakdirkan oleh Allah dadi wong sugih, alhamdulillah. Dadi wong miskin, alhamdulillah. Bojone ayu, alhamdulillah. Bojone merongos, innalillah gitu. Mestinya alhamdulillah semuanya, apapun yang Allah takdirkan pada kita. Saya dulu pernah jelaskan, takdir itu kan ada 2 jenis. Ada namanya musayyar, ada namanya mukhayyar. Apa itu musayyar? Takdir Allah yang gak bisa diubah. Contohnya, kamu lahir sebagai perempuan, kamu lahir sebagai laki-laki, gak bisa diubah. Ya memang ketetapan Allah.
perempuan kodratnya melahirkan, itu namanya ketetapan Allah yang musayyar, gak bisa diubah. Kalau ada laki-laki pengen jadi perempuan atau perempuan pengen jadi laki-laki, dalam bahasa psikologi itu namanya disorder psikologi, penyimpangan secara kejiwaan, gak normal. Begitu. Itu nggak bisa diubah. Tapi ada namanya takdir mukhayyar, takdir yang merupakan pilihan, kita bisa mengubahnya. Contohnya, perempuan masak di rumah itu musayyar atau mukhayyar? Mukhayyar. Itu budaya, laki-laki masak juga boleh. Perempuan asah-asah nyuci piring, oh podo ya, ngumbai, ngepel, itu musayyar atau mukhayyar? Mukhayyar. Itu bukan tugas perempuan. Tetapi karena konstruksi budaya kita mengatakan biasane cah putri, maka lazim dikerjakan perempuan. Tetapi tidak haram bagi laki-laki untuk mengerjakan itu, karena itu mukhayyar. Laki-laki berjodoh dengan perempuan itu musayyar atau mukhayyar? Musayyar, tidak bisa diubah. Anda dapat siapa, itu baru mukhayyar. Pertanyaannya misalnya, kenapa Pak Rohmadi tidak dapat Dian Sastrowardoyo? Kenapa kira-kira? Karena beda keyakinan. Pak Rohmadi yakin mau, Dian Sastro yakin nggak mau, itu masalahnya. Itu musayyar, maka pilihannya bukan itu. Tapi bahwa laki-laki berjodoh dengan perempuan, manusia berjodoh dengan manusia, itu musayyar, ketetapan yang tidak bisa diubah. Kira-kira begitu, bedanya semacam itu. Maka kata Rasulullah, wa arda bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Pokoknya ridho saja terhadap ketetapan Allah, maka engkau akan mendapati dirimu dalam keadaan merasa paling kaya. Teman-teman sekalian, saya itu paling seneng sholat sunnah itu adalah sholat sunnah fajar. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan sholat sunnah fajar niku luweh apik daripada dunia dan isinya. Coba, sholat sunnah fajar itu kan cuma 2 rakaat sebelum sholat subuh, setelah adzan. Aning kula letangi jam 8 pripun Pak Jurun, ya wis ngerangkep sunnah fajar, subuh ro duha. Wis. Ora kanggo kabeh. Itu luar biasa. Tetapi Allah di dalam Quran itu memang mengingatkan begini, ada loh orang-orang itu yang imannya melekat hanya pada saat takdir baik ada pada dirinya, tetapi tidak pada saat takdir buruk itu ada. Contoh dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian manusia yang imannya itu, apa bahasa Indonesia ini, mingklik Mas Akbar. Jadi imannya ini mingklik bahasa Indonesia apa? Jadi misalnya ini meja, jadi dia yang gini lho, kaya arep tiba, ya mingklik tau gini. Apa bahasa Indonesia mingklik, wis pokoknya mingklik lah. Paham kan mingklik? Oke. Ada sebagian manusia yang imannya mingklik. Jadi ya elek banget ya, mosok mingklik. Sudahlah, lanjut. Fa in asabahu khairan itma'an nabi. Kalau Allah itu memberikan dia semua hal kebaikan sing apik-apik melekat pada dirinya, maka dia setia, imannya melekat, imannya aman. Wa in asobatum fitnatun inqalaba ala wajhi.
Tapi kalau keadaannya sebaliknya, maka dia memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat betul, jamaah sekalian, ini peristiwa tahun 2003. Suwe banget nih konurung lahir. Ada orang datang ke masjid RSU Tidar, saya dulu takmir di sana. Tiba-tiba anak muda ini teriak-teriak, aku pokoknya ora arep sholat, mulai hari ini tidak sholat. Terus tak tanya, hale nopo? HP ku hilang. Wingi ra sholat, HP ne isih mbasan sholat, HP ne hilang. Mending ra sholat baik. Itu mantap sekali dia. Ya mantap itu. Itu kan contoh. Oh, dia cuma siap menerima takdir baik, tapi dia tidak siap menerima keadaan-keadaan yang kurang menguntungkan. Sudah digambarkan sama Allah, ada tipe-tipe begitu. Maka mereka, kata Nabi, yang menerima ketetapan Allah dalam semua situasi, al-nas, maka orang ini menjadi manusia yang paling kaya. Perasaannya ini sugih banget, perasaannya itu kaya raya, tidak iri dengan siapapun. Begitu. Ini yang pesan yang kedua. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika, berbuat baik kepada tetanggamu. Masya Allah, sederhana sekali. Nanti kalau kita baca hadis-hadis Nabi itu banyak sekali kita menjumpai hadis-hadis metafora. Hadis-hadis Nabi itu mengilustrasikan sesuatu dengan makna tertentu. Misalnya begini, Nabi pernah mengatakan, jangan kau bangun tembok rumahmu melebihi tembok tetanggamu. Itu maksudnya kan bukan berarti kita nggak boleh bikin rumah bagus, tapi kata para ulama maksudnya adalah jangan sampai kau membangun rumah yang megah bagus sedangkan ada tetanggamu yang makan saja tidak bisa. Itu kan metafora. Nabi mengatakan, nek masak kuwi mbok duduhe sing akeh. Ini metafora. Kenapa? Karena begitu tetangga mencium bau masakannya, Anda wajib memberi sebagian masakanmu kepada tetangga itu. Nah, itu kan bahasa-bahasa keren sekali. Jadi caranya nek arek ora mambu tuku. Nah, nek masak dhewe kan mambu kan. Nek mambu dengan entek 2 kilo, sepanjang 2 kilo kuwi kono bagi kepada tetanggamu. Tapi itu kan keren banget itu. Maka ketika Nabi mengatakan wa ahsin ila jarika takun mu'minan, kalau kita berhasil berbuat baik kepada tetangga, maka kita baru disebut sebagai orang mukmin yang beneran, orang yang beriman beneran. Dalam riwayat lain dikatakan seorang mukmin sejati itu adalah mereka yang tetangganya selamat dari lisan dan perbuatannya. Ingat loh, kadang-kadang kita ini bosone alus ning jane nyelekit. Jenengan niku nek mboten kula tulung lak nggih dadi telek to Pak Ketriyen. Kayane bosone nglarani ati. Kono mbiyene ora tak santuni lak ya isih dadi pengemis permanen to Mas. Itu alus tapi niku itu nglarani, nggak boleh. Tidak boleh. Maka berbuat baik kepada tetangga. Ini kata Rasulullah, nasihatnya kepada Abu Hurairah. Maka Anda mahasiswa itu berbuat baik. Hati-hati, dunia Anda itu sekarang dunia HP, dunia di dalam kamar. Pertemanan hanya cocok dengan satu frekuensi. Begitu ketemu tetangga sing wis tuwa, ababe kotak-kotak, untune melenyok, kono wis ra familiar.
padahal dia tetanggamu. Hati-hati sekali. Ini bertetangga. Yang keempat, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika. Wah, ini sulit lagi nih. Kata Nabi, cintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Ya ora mungkin ini secara teori ideal, praktekin ndak ya mungkin ya. Kalau kita hari ini maksudnya. Coba contohnya gini, kalau kita beli baju baru, kan nggak mungkin kita berikan kepada tetangga, nggak mungkin kita berikan ke temen. Yang sering terjadi, dewe tuku klambi anyar, klambi lawas sing wis bosen wehke wong liya. Kan tidak sama nilainya. Bukan soal barunya, tapi soal kadar kecintaannya terhadap barang pasti sudah berubah. Nek sing wis lawas kono bosen pomene digosok bolong pitu. Betul kan? Tapi ini luar biasa dicontohkan. Ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, punya teman dekat. Kalau tidak salah saya lupa namanya, tapi seingat saya ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Si Salman itu bilang gini sama Abu Ubaidah, Bu, aku ditolongin apa? Aku naksir perempuan yang ada di ujung sana itu. Terus mbok tulung dilamarke. Siap. Siapkan maharnya, nanti malam kita datang. Ini sahabat dekat nih dua orang ini. Sampai di rumahnya orang tua, sahabatnya Salman si Abu Ubaidah ini bilang ke orang tuanya, Bapak, saya mewakili Salman untuk melamar putrimu agar menjadi pendamping hidupnya. Jawaban bapaknya, oke, tapi anakku tak tanya dulu mau tidak dia. Begitu ditanya ke anaknya, apa jawaban putrinya tadi? Kalau yang akan menikahiku Salman, aku tolak. Tapi kalau yang akan menikahiku adalah kamu Abu Ubaidah, aku terima. Orang ngejak gelut gue. Jadi sing ditompo malah sing ngelamarke. Coba Anda bayangkan, apa reaksi Salman? Salman menepuk pundaknya Abu Ubaidah, nikahi perempuan itu, maharnya aku berikan padamu, aku sebagai saksi pernikahanmu. Masya Allah. Cah saiki iso ngono kuwi. Ora mungkin, mesti sakit, mesti ngono kan. Coba Anda bayangkan, itu karena kecintaan kan yang luar biasa kepada saudaranya. Bahkan dalam kisah itu yang menarik begini jamaah sekalian, setelah sekian tahun Salman ketemu perempuan yang ditaksir yang sudah menjadi istri sahabatnya itu, berubah total penampilannya. Yang tadinya cantik, wangi, resik, berubah kabeh. Untune slonjor, keleke gondrong, pokoknya sing ora menarik blas lah. Lalu ditanya sama Salman, Mbak, kok ente berubah? Kok tidak seperti dulu, kenapa? Lalu dia jawab, ini gara-gara temenmu itu. Lah memang temanku kenapa? Tiap hari dia beribadah sampai lupa ngurus istrinya. Corone aku sing dadi Salman, aku bakalan ngomong salah sapa ra milih aku mbiyen. Mesti ngono kan? Tapi Salman enggak. Apa yang dikatakan Salman? Mbak, sampaikan pada suamimu, nanti malam aku akan silaturahim. Datang betul dia. Bener nggak ini? Si Salman ini cuma membuktikan, ini orang beneran nggak tiap malam cuman ibadah terus, istrinya nggak pernah disentuh, nggak pernah diurus. Ternyata betul. Tidur, kira-kira kalau sekarang jam 11 malam bangun, nih sahabatnya ini bangun, ngajak bangun si Salman, tahajud dulu. Apa kata Salman? Bentar, saya gegasian, turu meneh. Jam 1 bangun lagi, bentar, kata Nabi sepertiga malam yang terakhir. Tidur lagi mereka, sepertiga malam bangun tahajud keduanya. Setelah tahajud, apa yang dikatakan Salman?
caramu memperlakukan istrimu itu salah. Benahi. Sebagai sahabat aku mengingatkanmu, kata Salman. Di debat sama Abu Ubaidah. Nggak bisa. Kalau aku ngurus istri, mengganggu kualitas kekhusyuan ibadah. Ini tegak lurus nih orang ini. Debat mereka sampai subuh nggak selesai. Berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Lalu setelah subuh ketemu dengan Rasulullah, disampaikan persoalan itu. Apa jawab Nabi? Salman benar, kamu salah. Begitu dikatakan seperti itu, barulah sahabat ini memperbaiki kualitas hubungan dengan istrinya. Masya Allah. Itu cinta, kecintaan kepada saudara. Maka dalam surat Ali Imran itu kan ada ayat lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita ini dianggap belum mencapai kebaikan yang paripurna kalau belum memberikan sesuatu yang amat sangat kita cintai kepada orang lain. Nah, itu kan simbol wa ahibbanin nas ma tuhibbu li nafsika. Kalau itu bisa dilakukan, maka takun musliman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi muslim yang beneran, muslim yang serius. Kalau hari ini kita cinta pada rakyat Palestina, membela semampu kita, sing iso demo-demo, sing iso urunan-urunan, sing iso ndonga-ndonga, yang bisa berangkat ke sana, berangkat ke sana. Itu adalah bagian dari rasa cinta kita kepada sesama muslim. Bukan sok-sokan, bukan. Emang karena kita cinta. Nasihat yang kelima, wala tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahika tumitul qalb. Jangan kebanyakan ketawa. Kenapa? Fa inna kasratad dhahika, kokean guyon kui tumitul qalb, berpotensi mematikan hati. Ning nek kono ra tau guyu berarti cen wis mati. Deling-eling ya. Ndak pernah ketawa yo penyakitan, kokean guyon yo berpotensi penyakitan. Gitu. Tapi saya memaknainya begini, tidak boleh semua hal dijadikan guyonan. Tidak boleh. Ada hal-hal yang Anda memang harus serius, tapi pancen ono sing digawe santai, ono sing guyang-guyu, ono sing serius. Anda yang pakai IG mesti sudah nonton kan, teknologi AI menampilkan orang sehari di neraka. Ini, hai guys, ini kamarku di neraka, rasanya anget-anget brongot gitu. Kan kurang ajar gue. Kurang ajar serius. Anda yang ngerti teknologi jangan main-main. Itu neraka, itu bukan mainan. Yang begitu kan ya jangan dijadikan guyonan dong. Jangan main-main. Itu soal keyakinan. Ini soal akidah. Gitu ya. Mosok ditampilkan kayak aduh rasanya dingin banget, isa-isane nen rokok kademen. Wis sesuk nek nyemplung tenan, dhewe terus weruh teko dhewe guyoni. Gimana, dingin nggak guys? Gitu aja. Kan kurang ajar gue. Boyo yang lain lah ya. Apakah Nabi mencontohkan bercanda? Oh iya. Ada seorang nenek-nenek datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kula niki ndak mlebet swarga mboten. Simbah niku langsung nangis. Begitu nangis pergi, apa kata Rasulullah? Rasulullah menepuk pundak sahabat, sampaikan kepada nenek tadi, besok di surga tidak ada orang tua. Meskipun di dunia sekarang tua, kalau dia masuk surga dia menjadi muda, kata Rasulullah. Jadi guyonane Nabi itu tapi ilmiah, keren. Orang yang rokok karo dada-dada. Kalau Anda pernah baca
berita waktu Putri Risma hari ini menutup Kampung Doli ya. Kampung Doli Surabaya itu kan tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Ditutup. Apa kata mucikarinya? Kalau ditutup terus nanti siapa penghuni neraka? Neraka kalau nggak ada kita nanti sepi. Kan kurang ajar gue. Boh ya jangan segitunya dong kalau guyonan. Tapi saya punya simbah, tapi ini bukan guyon karena nalarnya sudah tidak sampai, usianya sudah 104 tahun. Sudah pikun kan kalau segitu itu. Kemarin waktu saya pulang ke Lampung mudik, dia ketemu saya. Masih hidup orangnya. Apa yang beliau katakan, dia nangis sambil gandeng tangan saya bilang, Zuhron, aku piye? Opo malaikat lali po yo kok aku ramati-mati. Kalau itu bukan karena guyon, dia sebenarnya sudah lelah. Anda bayangkan kelahiran 1921, 104 tahun, iya kan? Kuwi wis kesel banget, kuwi arep ngidu datang nggo katrol, saking beratnya itu sudah masya Allah gitu ya. Maka jangan semua dibikin guyon. Neng ojo nganti ratau guyu. Nanti kalau Anda baca hadis-hadis tentang bercandanya Rasulullah, itu ternyata banyak sekali. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan Nabi itu kalau tertawa giginya sampai kelihatan. Kan berarti ya guyu tenan. Orang kiki kan orang. Tapi memang guyu. Begitu loh. Itu sekelas Nabi, bukan berarti nggak pernah bercanda. Ya bercanda Rasulullah, tapi jangan kebanyakan. Wa inna kasrotan dohiki tumitul qalb, maka hati bisa menjadi mati, hatinya bisa sekarat, hatinya bisa off nanti. Sehingga kalau hati mati, kita tidak akan bisa menerima apapun nasihatnya. Saya dulu lama sekali sudah saya jelaskan, hati kita itu ada 3 lapis. Satu yang paling luar, ini saya ulangi penjelasannya. Yang paling luar disebut dengan sudur, hati yang suka berbohong. Itu yang paling jobo dewe. Kalau Anda maksiat, tukang ngapusi, tukang nyontek, plagiat dan seterusnya, dan Anda merasa biasa saja dengan itu, berarti yang menguasai diri Anda adalah sudur, hati yang suka berbohong. Yang kedua, qalbun, hati yang sering bimbang. Ono kajian mangkat ora, mangkat ora, mangkat ora, qalbun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangkat neng masjid ya, mangkat ora, mangkat ora, mangkat ora. Begitu ngerti imame Zuhron aswi kayak. Engko le mangkat nek arep ruko. Wah, jadi le masbuk kelewatan. Bimbang. Ikut kajian rame ora, rame ora, rame ora. Qalbun. Begitu. Yang terakhir namanya fuad. Iya. Hati lapis yang paling inti itu disebut dengan fuad. Hati yang tidak bisa dibohongi. Hati yang nggak bisa berbohong. Hati yang selalu mengingatkan tentang kebaikan. Contoh nih ya, ada di antara Anda nggak datang, cuma nitip absen. Misalnya, terus atimu mengatakan sakjane yo salah, sing bener ki mangkat. Nah itu berarti fuad. Pulang dari kajian, make sendal temennya yang lebih bagus. Dinggo kroso, kok pena. Atimu ngomong jane udunggonku, ning kok ape. Lah sing ngelingke jane udunggonku kuwi namanya fuad. Sebel karo dosennya terus ngerasani, ih ya Allah, karo dosen kayak muntah aku rasani, jijik, misalnya. Terus hatimu mengatakan, ya Allah,
ini adab yang buruk. Berarti fuadmu masih hidup. Contohnya kamu bukan mahram, gandengan neng ati batin, ya Allah jane iki salah, neng kok penak, alhamdulillah. Tapi sing ngelingke kuwi mau, itu namanya fuad. Kalau Anda bermaksiat dan sudah tidak ada yang mengingatkan, hatinya sudah mengatakan cocok ngene iki, yes, berarti fuadmu sudah mati. Kalau sudah mati, Anda akan mendapatkan hidayah menjadi rumit. Anda mendapatkan sesuatu kebaikan, nasihat kebaikan menjadi susah. Teman-teman, beda loh. Perasaan kamu yang ngaji niatnya duduk paling depan, karo milih neng jobo ben iso dolanan, ben iso omong-omongan, itu kualitas di sininya pasti berbeda. Pasti berbeda. Maka fa inna kasratad dhahiki tumitul qalb. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati seseorang itu mati. Maka hati-hati sekalian, hati-hati jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita ini terjaga dan dijaga oleh Allah. Makanya kita diajarkan berdoa itu loh, ya muqallibal qulub sabbit qalbi 'alad dini. Kita diajarkan agar seluruh instrumen diri kita ini senantiasa hidup, sehingga itu menjadikan kualitas ibadah kita itu semakin baik dan semakin baik. Saya kira demikian jamaah kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menghadirkan kebermanfaatan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan imannya, diistiqomahkan ketaatannya, dihebatkan kesabarannya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak Allah pertemukan tidak hanya di sini tetapi juga di akhirat, di dalam kemuliaan, di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.